Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Filsafat Dakwah, Bapak Dr. Andes Studi Rizal, LKMAG, yang kami banggakan teman-teman seperjuangan kelas 3A Manajemen Dakwah. Sebelum presentasi dimulai, pada hari ini, mari kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, saya Dwi Apriyani sebagai moderator sekaligus pemateri dari kelompok 5 yang beranggotakan Kak Saskia Putri Haku, Fasihatul Ula, Muhammad, dan Puput Putriani yang akan memaparkan presentasi tentang sasaran dakwah atau mat'u. Untuk pertama yang presentasi ada Saudara Muhammad, dilanjutkan oleh Saudari Puput Putriani, lalu dilanjut lagi oleh Saudari Kak Saskia Putri Haku, dilanjut lagi oleh Saudari Fasihatul Ula, dan terakhir dilanjutkan oleh saya sendiri, Dwi Apriyani. Untuk teman-teman pemakalah yang presentasi hari ini dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Next. Baik, di sini saya Muhammad akan melanjutkan memaparkan materi itu tentang mad'u sebagai sentral dakwah. Dijelaskan bahwa salah satu sasaran utama yang hendak dicapai melalui dakwah adalah pemberdayaan masyarakat menuju lahirnya suatu komunitas atau masyarakat yang disebut oleh Al-Quran dengan predikat. Bukan hanya dari aspek keimanan dan ibadah semata, melainkan juga dari aspek-aspek sosial, seperti ekonomi, pendidikan, hukum, iptek, dan sosial budaya. Maka kepentingan dakwah itu berpusat kepada apa yang dibutuhkan oleh komunitas atau masyarakat mad'u dan kepada apa yang dikehendaki oleh pelaku dakwah atau dai. Oleh karena itu, dakwah mesti berorientasi kepada kepentingan mad'u atau mad'u central reaching dan tidak kepada kepentingan dai atau dai central reaching. Dalam Al-Quran, keharusan menjadikan mad'u sebagai sentral dakwah disyaratkan sebagai suatu strategi menjelaskan pesan-pesan agama. Al-Quran menggunakan redaksi al-lisan sebagai suatu simbol yang mengacu kepada aspek kemanusiaan atau humanitas. Next. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalna birrasulin illa bilisani qaumihi liyubayyina lahum. Yang artinya, dan kami tidak mengutus seorang rasul pun kecuali dengan lisan kaumnya agar ia menjelaskan agama kepada mereka. Quran surah Ibrahim surah ke-14 ayat 4. Kebanyakan fasir, baik klasik maupun kontemporer, memang mengartikan kata lisan sebagai bahasa atau dalam kurung al-lughah. Demikian, pemahaman ini dapat didefinisikan lebih luas lagi. Abdullah Yusuf Ali Pakar tafsir menegaskan bahwa terjemahan kata lisan atau language ini memiliki implikasi yang luas. Muhammad Quraisy Shihab juga merasa perlu memberikan penjabaran lebih luas soal makna kata lisan. Katanya, al-lisan memang diartikan bahasa, namun pemaknaan ini merupakan simbol dari arti yang lebih luas, yaitu pandangan hidup atau dalam kurung pemikiran, psikologi, dan problematika sosial. Baik, hanya itu yang saya paparkan. Selebihnya saya kembalikan ke moderator. Baik, untuk selanjutnya akan dipaparkan oleh Saudari Puput Putriani, dipersilakan. Baik, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang 3 hal yang perlu diperhatikan untuk memosisikan mad'u sebagai sentral dakwah. Yang pertama itu, dakwah perlu memperhatikan kapasitas pemikiran atau tingkat intelektual suatu masyarakat. Dakwah ini bertujuan menyampaikan pesan agama seluas-luasnya kepada umat manusia. Sementara di lain pihak, tingkat pemahaman suatu kelompok masyarakat dengan kelompok masyarakat yang lainnya pasti berbeda.
Nah, perbedaan tingkat pemahaman itu ditentukan oleh banyaknya variabel, diantaranya tingkat kemajuan budaya dan juga peradaban masyarakat yang bersangkutan. Selanjutnya, yang kedua itu ada dakwah harus memperhatikan kondisi kejiwaan atau suasana psikologis suatu masyarakat. Kondisi kejiwaan suatu masyarakat memiliki korelasi erat yang dengan setiap kejadian atau peristiwa yang dialami, baik yang terkait dengan kondisi alam maupun kondisi sosial. Nah, dampak dari suatu peristiwa tersebut akan terakumulatif dalam tempo yang relatif lama dan membentuk suasana psikologis tersendiri yang mencirikan kekhasan suatu kelompok dengan masyarakat lainnya adalah berlainan. Nah, selanjutnya itu yang ketiga, dakwah memerhatikan problematika kekinian yang dihadapi oleh suatu masyarakat. Risalah Islam diturunkan dengan kepentingan merespon masalah-masalah umat manusia dan membantu mencarikan bimbingan agar lebih berpihak kepada muatan nilai-nilai moral dan ketuhanan. Karena itu dalam pelaksanaannya, dakwah haruslah berwatak komunikatif dan interaktif. Komunikatif itu berarti bahwa dakwah harus memahami dan merespon setiap problematika umat. Nah, sedangkan interaktif berarti dakwah itu harus mampu berdialog dengan berbagai pihak dan kelompok kepentingan dalam rangka mencari solusi yang kreatif dan inovatif dalam memecahkan berbagai problem sosial yang dihadapi oleh umat, termasuk di dalamnya ikut menciptakan mindset baru dan seperangkat alat untuk membawa umat manusia menuju perubahan yang maju yang diharapkan. Nah, next untuk selanjutnya itu ada hak-hak dari mad'u. Bahwa dengan karakteristiknya yang egalitarian dalam praktiknya, dakwah Islam itu condong kepada prinsip humanisme. Jika logika ini ditarik lebih jauh kemudian dikaitkan dengan hak-hak mad'u, sesungguhnya ini tuh bukan hal yang lain dari hak-hak manusia. Persoalan ini dapat ditinjau dari dua aspek. Yang pertama itu ada hak hubungan antar sosial pribadi, dan juga ada hak hubungan antar keterkaitan komunikasi. Hak manusia dalam tinjauan aspek yang pertama menekankan kecakapan kualitas pribadi seseorang dalam membangun pola hubungan antar personal yang nyaman dan penuh keakraban. Adapun tinjauan aspek yang kedua menekankan pada pola hubungan ketergantungan dan saling respon serta saling pengertian. Nah, kemudian terkait dengan persoalan hak-hak mad'u, apa yang dijelaskan melalui teori sosial tentang keharusan hubungan yang kondusif sebagai syarat keberlangsungan sebuah kontrak sosial sangat relevan dengan praktik dakwah Nabi dengan membentuk Piagam Madinah yang tertulis yang menjadi asas dalam pembentukan masyarakat sipil melalui sebuah kontrak sosial yang mengikat semua golongan. Jadi di dalamnya itu ditegaskan secara adil hak-hak mad'u yang terdiri dari kelompok non-muslim ahlul kitab dan juga para kaum pagan melalui seperti kebebasan untuk berkeyakinan dan berpegang pada keyakinan itu. Baik, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, untuk selanjutnya dipersilakan yang presentasi Saudari Saskia Putri Haku. Kepadanya dipersilakan. Terima kasih moderator. Selanjutnya saya Saskia Putri Haku akan memaparkan mengenai klarifikasi MATU. Jadi klarifikasi MATU ini ada dua, yaitu yang pertama adalah klarifikasi MATU menurut sikapnya terhadap dakwah. Jadi setelah pemaparan bahwa setiap manusia itu tanpa terkecuali adalah MATU, yaitu pihak yang diserukan ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka perbincangan mengenai klarifikasi MATU menjadi tidak lepas dari pengklarifikasian manusia ke dalam keterkaitannya dengan dakwah. Pakar dakwah sendiri, yaitu Abdul Karim Zaidan dalam bukunya Usul al-Dakwah, mengkelompokkan manusia dalam 4 kategori yang berdasarkan sikapnya terhadap dakwah. Keempat kategori ini yang dimaksud itu adalah sebagai berikut. Yang pertama itu ada al-mala, yaitu pemuka masyarakat. Di dalam Al-Quran, terminologi al-mala juga digunakan untuk
pengertian sebagai sebuah kelompok sosial yang berstatus sebagai pemuka masyarakat atau biasa disebut asyraf al-qaum. Lalu ada pemimpin masyarakat yang disebut ru'usahum. Selanjutnya juga ada yang namanya memiliki wewenang atas masyarakat, yaitu sadat tuhum. Selanjutnya. Nah, lalu yang kedua ini ada yang namanya jumhur al-anas, yaitu mayoritas manusia. Dilihat dari segi bahasa, jumhur al-anas yang berarti kelompok mayoritas, yaitu kelompok terbesar dalam masyarakat. Mereka umumnya itu terdiri dari kaum lemah yang merupakan lapisan terbesar dalam suatu masyarakat. Lalu yang ketiga itu ada yang namanya kelompok munafikun, yaitu orang-orang yang munafik. Jadi tipe kelompok ini itu kelompok yang oportunis. Mereka itu menyembunyikan kekufurannya di balik keislaman mereka. Lalu yang terakhir itu ada yang namanya kelompok al-usat, yaitu para pendurhaka. Jadi kelompok al-usat ini adalah kategori orang-orang yang masih bimbang dalam menerima kebenaran. Karena itu keimanan mereka yang tipis dinilai cukup kuat untuk menahannya dari perbuatan-perbuatan maksiat, sekalipun telah menyatakan keislamannya. Baik, sekian dari saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, untuk selanjutnya dipersilakan Saudari Fasihatul Ula, kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih. Yang kedua ada pengelompokan mad'u berdasarkan antusiasnya kepada dakwah mengenai sikap mad'u terhadap seruan dakwah. Jadi Al-Quran menyebutkan 3 kelompok mad'u, yaitu yang pertama kelompok yang bersegera dalam menerima kebenaran atau al-sabiquna bi al-khairat. Yang kedua kelompok pertengahan atau muqtasid. Dan yang ketiga kelompok yang menzalimi diri sendiri atau zalim li nafsi. Selanjutnya yang ketiga, pengelompokan mad'u berdasarkan kemampuannya menangkap pesan dakwah. Adapun pengelompokan mad'u berdasarkan kemampuannya dalam menangkap pesan dakwah, yaitu dalam hal ini terdapat golongan orang yang sering bersinggungan dengan kebenaran dikarenakan pengetahuannya yang mendalam. Selanjutnya yang keempat, yaitu kategori mad'u menurut keyakinannya dalam pandangan ini terbagi menjadi 2 kelompok, yaitu muslim dan non-muslim. Pada pemaparan ketiga kategori mad'u sebelumnya berfokus kepada muslim, sehingga dalam kategori ini lebih selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, untuk selanjutnya yang memaparkan presentasi selanjutnya itu adalah saya sendiri, Dwi Priani. Di sini mat'u dan pilihan metode. Jadi kitab suci Al-Quran itu telah menggariskan nilai-nilai universal terkait dengan metode atau langkah dakwah. Nilai-nilai universal ini secara empiris dan historis dapat dilihat dalam praktik dakwah Rasulullah SAW sebagai teladan para dai, kemudian dalam praktik dakwah para sahabat dan para dai Islam ini setelah mereka. Lalu prinsip-prinsip metodologis itu ada 4, yaitu ada arif bijaksana atau disebut dengan bi'al hikmah, lalu ada nasihat yang baik atau disebut dengan al-mau'izah al-hasanah, lalu ada lagi dialog dengan cara terbaik atau disebut dengan al-jadal al-husna. Terus selanjutnya ada lagi pembahasan berimbang atau disebut dengan iqobah bi'al-mi'itl. Selanjutnya kesimpulan. Jadi setiap manusia itu tanpa terkecuali adalah mat'u, yaitu pihak yang diseru ke jalan Allah. Maka perbincangan mengenai klasifikasi mat'u ini menjadi tidak lepas dari pengklasifikasikan manusia dalam keterkaitannya dalam dakwah. Dalam Al-Quran, terminologi al-mala digunakan untuk arti kelompok sosial yang berstatus sebagai pemuka masyarakat, pemimpin masyarakat, atau memiliki wewenang atau masyarakat. Lalu pendekatannya ini dimaksudkan untuk memperoleh stabilitas sosial dengan bertindak tegas terhadap setiap pelanggar hukum yang telah ditetapkan bersama. Lalu prinsip hukuman dalam berdakwah itu perlu sesekali digunakan demi menciptakan masyarakat beradab yang sadar hukum, sebab dakwah ini tuh dihadirkan untuk memberikan kebahagiaan hidup bermasyarakat yang hanya mungkin diwujudkan melalui keamanan, ketertiban sosial berdasarkan hukum yang disepakati. Baik, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Untuk selanjutnya, sesi pertanyaan. Untuk yang pertama yang bertanya
ada Saudari Fania Febriana Friskandiar dengan NIM 020. Pertanyaannya, filsafat dakwah bagaimana cara memilih dan menentukan materi dakwah, apa yang ingin disampaikan dengan menyesuaikan mat'unya. Untuk teman-teman pemakala, ada yang ingin menjawab? Izin menjawab, moderator. Oke, dipersilakan. Baik. Jadi tadi pertanyaannya bagaimana cara memilih dan menentukan materi dakwah, apa yang ingin disampaikan dengan menyesuaikan mat'unya. Jadi penerapan atau cara menentukan materi dakwah dalam aktivitas dakwah itu harus sesuai dengan karakteristik yang dihadapi. Jadi seorang dai itu harus memiliki kemampuan baca kondisi. Mad'u itu memiliki beragam harapan-harapan terhadap dai tentang pemilihan metode dakwah, materi yang disampaikan, dan media yang digunakan. Namun dai terkadang sering melakukan hal-hal yang semestinya tidak diperlukan, seperti terlalu banyak guyon, kaku, atau posisinya berada terlalu dekat atau jauh dengan mad'u. Jadi peran seorang dai untuk menentukan materi itu adalah memilih strategi terlebih dahulu dalam penyampaian dan dapat membaca kondisi mad'u agar materi yang disampaikan itu tepat sasaran dan juga dapat sesuai dengan mad'unya. Terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih untuk Saudari Fasihatul Ula. Untuk selanjutnya pertanyaan dari Saudari Anisya Salsabila dengan NIM 006. Pertanyaannya, pendapat pemakala bagaimana jika seorang dai atau penceramah tidak memperhatikan metode dalam berdakwah? Untuk para pemakala, adakah yang ingin menjawab pertanyaannya? Ya, saya izin bertanya. Saya akan menjawab. Saya Puput Putriani akan menjawab pertanyaan dari Anisya Salsabila. Bagaimana pendapat pemakala mengenai bagaimana jika seorang dai atau penceramah tidak memperhatikan metode dalam berdakwah? Nah, jadi metode dakwah itu kan merupakan cara-cara sistematis yang menjelaskan arah strategi dakwah yang telah diterapkan dan berupa konseptual. Arah metode dakwah meningkatkan efektivitas dakwah dan menghilangkan hambatan-hambatan dakwah. Ada beberapa macam metode dakwah. Yang pertama itu dakwah fardiyah, yang kedua dakwah ammah, yang ketiga dakwah bil lisan, yang keempat dakwah bil hal, yang kelima dakwah bit tadwin, yang keenam itu dakwah bil hikmah. Jadi metode dakwah itu ada banyak. Jadi berbeda cara dai menyampaikan ceramah untuk satu orang dengan orang yang lainnya. Dan cara dai berceramah itu jika tidak menggunakan metode dakwah, maka dai akan bingung apakah harus mendahulukan perbuatan yang konkret atau mendahulukan nasihat. Kemudian dai harus mempersiapkan media untuk berdakwah terlebih dahulu. Jika tidak menggunakan metode dakwah, maka dai tidak siap dalam berceramah, jadi terhambat. Kemudian jika dai tidak memperhatikan metode dalam berdakwah, sama dengan dai tidak memiliki konsep dan strategi dalam berdakwah, sehingga materi yang dibuat pun arahnya dan tujuannya tidak jelas. Kemudian mat'u pun sulit untuk mencerna isi dakwah. Akibatnya dakwah menjadi tidak efektif dan menjadi hambatan. Seperti itu saja jawaban dari saya. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Puput Putriani atas jawabannya. Selanjutnya ada pertanyaan dari Saudari Hoiril Bariyati dengan NIM 010. Dalam makalah ada beberapa yang perlu diperhatikan dalam memosisikan mat'u sebagai sentral dakwah. Salah satunya memperhatikan kapasitas pemikiran atau tingkat intelektual di suatu masyarakat. Mengapa diperlukannya hal tersebut? Oke, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Hoiril Bariyati. Saya Dwi Apriani dengan NIM 008. Jadi atas jawaban dari Hoiril Bariyati ini adalah dalam berdakwah itu bertujuan untuk menyampaikan pesan agama seluas-luasnya kepada umat manusia. Sementara di lain pihak, tingkat pemahaman suatu kelompok masyarakat dengan kelompok masyarakat yang lainnya itu pasti berbeda. Perbedaan tingkat pemahaman itulah yang ditentukan oleh banyak variabel. Di antaranya tingkat kemajuan budaya dan peradaban masyarakat yang bersangkutan. Masyarakat yang masih sederhana dan bersahaja memiliki kecenderungan memahami sesuatu secara mudah atau simplifikasi.
dan apa adanya. Hal itu tentunya berbeda dengan masyarakat dengan tingkat budaya dan peradaban yang lebih maju, dengan tingkat intelektual yang lebih tinggi, dan masyarakat yang berkebudayaan cenderung memahami agama secara lebih kompleks. Oke, selanjutnya ada pertanyaan dari Saudara Fat Aditya Yoga Pratama dengan NIM 091. Di sini pertanyaannya adalah bagaimana dengan kelompok oportunis yang menyembunyikan kekufuran di balik keislamannya. Jadi maksudnya itu apa? Mungkin para pemakalah ada yang ingin menjawab pertanyaan. Izin moderator, izin menjawab pertanyaan dari Pak Aditya. Baik, dipersilakan. Pertanyaan bagaimana dengan kelompok oportunis yang menyembunyikan kekufuran di balik keislamannya. Maksudnya itu apa sih gitu kan? Jadi oportunis ini di dalam Islam itu moderator, apa kedengar suara saya? Ya, masih terdengar. Oke, baik. Jadi oportunis ini di dalam Islam sama berbahayanya dengan orang kafir. Terkadang mereka itu bahkan lebih berbahaya dibanding dengan orang kafir, berkedok Islam tapi jauh dari kata mukmin yang sejati. Kaum oportunis ini tuh nggak hanya ada di zaman Rasulullah, bahkan di zaman sekarang kaum oportunis ini tuh jauh lebih banyak dan lebih terang-terangan. Sering banget ya kita kayak menghadapin orang oportunis itu dalam kehidupan sehari-hari. Terus gimana sih cara kita untuk menghadapi orang yang seperti ini? Nah, jadi beberapa cara untuk kita bisa menghadapi kaum oportunis itu, yang pertama dengan menasihati dengan lembut, lalu yang kedua itu dengan menggunakan ayat suci Al-Quran, lalu yang ketiga itu bicara sesuai dengan tingkat pengetahuan mereka, yang keempat itu dengan tetap bersikap adil, yang kelima kita dengan bersikap sabar, karena sesungguhnya kan Allah mencintai orang-orang yang sabar. Lalu yang keenam itu dengan kita menahan diri. Yang terakhir itu dengan kita bersikap, karena dengan cara 1 sampai 6 yang tadi saya sudah sebutkan itu tetap tidak berubah, jadi mungkin dengan cara yang keras. Jadi menghadapi orang-orang yang oportunis itu sama dengan kita menghadapi kaum yang munafik. Jadi jika orang munafik tersebut telah membuat kerusakan dan sangat sulit untuk dinasehati dengan baik, maka nasihatilah dengan cara yang keras gitu. Baik, sekian dari saya. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih atas jawabannya. Apakah Zoom-nya masih tersambung? Masih. Oke, masih. Oke, di sini ada pertanyaan yang terakhir dari Saudara Diva Baladi Salam Murodi dengan NIM 017. Pertanyaannya, dakwah iqobah di Al-Mitsal itu di makalah dijelaskan bahwa ini melegalkan sikap keras dan tegas pada mat'u yang kafir. Lalu bagaimana menerapkan dakwah iqobah di Al-Mitsal ini dengan cara yang bisa membuat mat'u tidak ketakutan sehingga gampang untuk menerima ajaran Islam? Oke, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Saudara Diva Baladi Salam, saya Dua Priani dengan NIM 008. Jawabannya, sebagai pendekatan dakwah dengan basis kekerasan atau ketegasan ini, dakwah iqob di Al-Mitsal ini dalam praktiknya tidak menghendaki dengan perlakuan yang serampangan dengan hawa nafsu. Lalu lebih dari itu tetap diputuskan di atas hikmah dan moral Islami. Karena itu, dalam praktiknya pendekatan dakwah ini dibatasi dengan banyaknya persyaratan yang ketat. Bahkan menurut ketentuan Al-Quran, mesti dijadikan alternatif terakhir. Dan bila perlu, memberi amnesti itu lebih baik daripada pembalasan. Demikian itu karena Islam dalam watak dasarnya adalah agama yang menghendaki kedamaian dan senantiasa itu mengajak kepada kedamaian. Amnesti ini diberikan untuk memberikan kesan menonjol pada doktrin rahmatan lil alamin, atau dengan penggunaan pendekatan dakwah dengan bertindak tegas pada setiap pelanggar hukum yang telah ditetapkan. Karena pada dasarnya dakwah itu memberikan kebahagiaan hidup bermasyarakat melalui keamanan dan ketertiban sosial berdasarkan hukum yang ada. Mungkin teman-teman pemakalah ada yang ingin menambahkan? Baik, izin moderator, izin menambahkan.
Dipersilakan. Saya Muhammad NIM 023 menambahkan dari jawaban Dua Priani. Di sini yaitu bisa juga dengan cara menunjukkan sikap bersahabat dalam menyampaikan kebenaran. Lebih dari itu adalah sikap tegas atau al-grid, dan tegas atau tasydid, bukan lagi tablik dan pertemuan atau dalam kurung ar-rid. Mungkin hanya itu saja tambahan dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Saudara Muhammad untuk tambahannya. Oke, sekian presentasi dari kami dan sesi pertanyaan dan jawaban dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.